semut merah semua ini, Pak. Yang bikin pucuknya agak melungker ya. Iya, semut merah. Ini harus basmi beli ya? Dibasmi, Pak, semut merahnya ini. Nih, semut merah. Selamat siang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kelompok Duta Kakao, petani binaan dari perusahaan Papandayan, berkumpul di sini. Cuman tidak lengkap ya. Kita dibagi dua tim. Di sini tim pertama ada PPL yaitu Blinyoman dan Mas Cipu. Jadi di sini kita akan membahas tentang hama, kemudian pemangkasan serta sambung samping ataupun sambung tempel. Nah, kalau untuk penyakit, nah ini namanya penyakit yang namanya PSD, Pak. Berarti ini udah gejala mau kena penyakit PSD. Jadi dicirikan daun itu udah kuning, Pak ya. Kuning. Tadi ada sekawan. Bukan karena tua, daun tua enggak? Enggak, beda, Pak. Kalau daun tua beda dia, Pak. Nah, tadi kan di sini, Pak. Oh iya. Nah, ini di sini belum tak lihat kena PSD, Pak. PSD, Pak Sur ada nggak, Pak Sur? VSD, kita lihat VSD. Yang terserang VSD tanaman kakao ini biasanya memang tanpa ada pohon pelindung. Nah, kita ada, Pak, ketemu nih, Pak, yang tak jelasin tadi, Pak ya. Nah, iya, Pak. Ya, ini. Yang tak jelasin tadi. Jadi yang dia makan ini, Pak. Nih. Oh iya. Nah, iya. Nah, betul. Yang dimakan ini, Pak, apa namanya nih? Pucuk. Ah, pucuk, pupus pucuk. Penghisap Penghisap. batang. Nah, dia jatuhnya penghisap batang. Nah, jadi yang dimakan ini nanti lari ke pucuk. Nah, kata bilang pucuk daun yang hitam-hitam ini. Penghisap ya. Udah mulai. Ini nggak bakal pulih. Jadi pemulihannya dengan cara apa, Pak? Potong. Dengan insek nggak bisa beli ya? Udah nggak mampu? Penanggulangannya insek, Pak. Tadi kan udah dijelasin tuh. Penanggulangi aja ya. Iya, penanggulangin. Nggak bakal bisa memulihkan kalau insek kan. Jadi jalan keluarnya potong yang sampai yang terkena, Pak. Nah, ini kan yang dimakan cuman sebenarnya apa namanya? Dalamnya ya. Enggak, ininya, Pak. Kulitnya, kulit luar. Kalau dalam dia langsung mati jaringannya, Pak. Nah, ini kayak gini. Hitam dia. Jadi dia membunuh jaringan pengangkut makanan. Kalau bahasa kita phloem-xylemnya, Pak. Yang dimakan cuman ini. Kalau ini beli, ini kan bekasnya hitam-hitam ini. Nah, ini kemarin kena cuman dia pulih. Ini. Heeh. Ini kan ada bekasnya nih. Ya, ini dia kemarin, Pak, nih bekasnya, Pak. Pulih dia, Pak. Normal. Jadi yang diserang itu daun batang muda ya, beli ya? Batang muda kayak gini nih. Nah, nyerangnya itu waktu sore hari, Pak. Sore hari itu maksudnya dari jam 3 ke atas serangganya, Pak. Kalau sekarang Bapak lihat ya nggak ada. Nggak ada serangganya. Panas ya? Karena dia panas. Dia nggak suka panas-panas, Pak. Hilang dia. Hilang. Kalau untuk PSD tadi di sini tak lihat nggak ada, Pak ya. Mungkin yang di coklat lokal banyak. Coklat lokal banyak, di sini nggak ada. Ini karena belum produksi. Kalau udah produksi nanti serangan PSD-nya kenceng, Pak. Mungkin Pak Sur udah ngalamin di Ya, kebunnya. betul. Nah, dari gejala awal itu biasanya dia di daun kayak ada pulau kuning, Pak. Kayak gini nih warnanya. Iya. Nanti dia biasanya di tengah-tengah kayak gini. Lama-kelamaan daunnya kayak gini. Kalau untuk kelihatan di batang, Pak ya, ini kan mulus, Pak. Iya. Kalau Bapak yang kena PSD ini agak Kasar. kasar. Ada bintik-bintik ya? Nah, nanti kalau udah parah ya udah gredek gitu, kayak gredek gitu, Pak. Iya, iya, Itu iya. menular. Menular itu maksudnya misalkan ini kena bakal tertular ke samping. Oh, bisa nular itu ya? Nah, tertular. Dia kayak panu, Pak. Betul. Dia virus kan, namanya virus. Itu faktornya apa, Pak? Ya tadi tak jelasin. Nggak ada apa? Naung. Penaung. Coklat ini bagus. Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu nggak ada penaung, bagus. Cepet, Pak, gedenya. Ini aja udah 2 tahun, Pak ya. Cepet gede kan? Tapi nanti kalau udah 4 tahun, 5 tahun, ketika nggak ada penaung, udah buah nih. Penyakit itu bakal apa namanya? Banyak, Pak. Karena nggak ada pelindung. Ini kan tanaman hutan, Pak. Mungkin Bapak Sur pernah lihat kebunnya Pak Ali. Ya, Itu pelindungnya kayak mana, Pak? betul. Rapet.
rapet. Pisang Tapi ada. tetap masuk Pak ya. Ya, sinar tetap masuk. Batangnya kayak mana Pak? Bagus, Bagus, seger. seger. Karena ini kan tanaman hutan. Untuk menanggulangi VSD beli? PSD tadi pertama penaung, pelindung. Pakai pelindung contohnya residi, alpokat. Itu permanen. Permanen. Kalau pelindung sementara bisa pakai pisang. Pisang ini termasuk pelindung sementara. Iya. Kenapa? Dia kan berapa bulan sih Pak pisang panen? Iya, betul. Nebang lah. 1 tahun nebang. Jadi kan ketebang-tebang terus ya Pak. Betul. Dia nggak tetap, kayak tetap tuh kayak ini Pak, nih tetap. Nah ini bagus. Pete bagus. Pete ya. Pete jarak 12 meter ini. Nah, harusnya di sini Pak ya. Berat pete Pak, sana Pak lurus. Ini nanti termasuk bagus juga. Tapi ketika dia umur udah tinggi kayak gitu Pak, dia nggak bakalan terlalu banyak naungin Pak. Kan sistemnya tinggi. Iya. Dia sinar tetap masuk. Makanya kita kelapa ini bukan dikatakan penaung. Dia penghasilan tambahan menurut kita Pak. Yang dikatakan penaung tadi itu apa namanya? Bayur Pak ya? Bayur. Ya. Bayur. Nah jengkol kita nggak rekomendasi. Pete bagus Pak. Apalagi tuh waru enggak. Di sini yang tak lihat. Nah ini bagus Pak pete. Punya tonggol Pak. Punya Pak Barus. Cuman samping kan. Banyak yang mati. Banyak yang mati. Susah. Peti itu nggak mau buah. Udah berapa tahun nggak pernah buah. Nah kita sekarang Penaung kok. praktek di kalau busuk buah di ini jenis ini Pak ya agak tahan terhadap busuk buah. Klon 45 nih ya. Jenis tadi tak lihat sana Sulawesi Pak. Nanti ada jenis baru tak lihat tadi Pak. Kalau ini MCC rata-rata Pak. Fruit merah semua ini Pak. Mungkin yang kelihatan, nah ini agak aneh Pak ya. Ya itu. Agak beda Pak ya. Lain kayaknya. Warnanya sama satu jenis. Warnanya beda dari pupusnya ya. Ini satu jenis Pak. Cuman dia nanti buahnya agak ada warnanya. Agak beda nanti ini buahnya Pak. Dari rata-rata 02. Iya. Nanti dia kayak agak putih. Ini kan mungkin dulu dia ngambil entersnya udah bahasanya perubahan gen Pak, perubahan gen. Nanti dia ada kayak putih-putih. Apa hijau ini? Hijau. Kalau ini kan pure merah semua. Merah. Nanti dia kalau ini agak ini MCC Pak. Cuman dia karena ada perubahan gen diambil entres disambung jadi ini deh. Ikut. Nah, kalau ini kan emang pupusnya merah pekat Pak ya. Nah, ini juga beda tuh. Nah, oke Pak, kita praktik mangkas Pak. Ya. Ini sebenarnya udah bisa dipangkas Pak. Jadi formasinya tadi berapa Pak? Berapa? Formasinya, nah kita potong dulu yang kecil-kecil Pak. Satu ini aja Pak ya. Buat praktek. Apa-apa yang Jangan nangis Pak. sesuai karo anu nih. Angan-angan. Kita praktek untuk pemangkasan. Ini bentuk namanya Pak. Nah, ini baru kita lakukan. Cabang-cabang yang menggantung Pak. Nah, ini kan numpuk 3 nih Pak. Kurang efektif. Kita potong satu ke bawah. Nah, ini nih. Karena ini kan kita arealnya berapa tadi Pak? Berapa senti? 60 60 senti. dari perempatan bawah. Perempatan bawah. Cabang utama. Perempatan bawah itu maksud kita ini Pak. Ya. Ini cabang pertama. Ini cabang pokok. Pokok bahasa kita pokok ini Pak. Cabang pertama dominan. Cabang sekunder. Sekunder dan primer. Tersier. Kecil-kecil ini. Oh, yang atas tersier ya? Ya, tersier yang paling atas Pak. Primer, sekunder, tersier Pak. Nah ini tak bilang tadi 3. Ini harusnya zigzag tadi Pak. Harusnya ambil yang di sini. Tapi di sini udah nggak apa-apa lah. Nah ini hitungan nanti pasti bakalan Buah. ke samping nih Pak. Turun ya? Ini bakalan ke samping terus nih Pak. Ya moga aja ini mau naik Pak ya. Nanti diikat. Kita kurangin Pak, jangan terlalu banyak. Enggak apa-apa yang di atas ini dulu. Nah sama ini Pak, kita nggak boleh terang-terang kalau jenis ini. Buangin aja yang kecil-kecil dulu Pak. Kalau mau Cacing-cacing lah ya. Nah kalau motong usahakan takut. Ini kan udah banyak nih. Kita pelihara yang ke atas. Nah, ini kan banyak. Nah makanya tadi nggak disuruh apa namanya Pak?
mangkas dulu ya, nanti entrasnya banyak deh. Nah, iya itu. Jadi hasil dari pemangkasan teman-teman, entresnya nih. Nah ini kan mulai gantungnya nih Pak. Oh. Potong aja nih Pak. Nah kenapa ini nggak tak buat terang? Nggak boleh terlalu terang di sini Pak. Kalau bisa ini biarin. Kalau bisa nih jangan sampai terang Pak ya. Takutnya dia akan terkena. Ada cabang dominan Pak. Yang mana Pak yang dominan? Yang paling gede dia. Ini. Ini pasti bakalan tinggi terus. Kawannya kalah. Jadi gimana Pak? Biar kawannya yang kecil-kecil ini ikut, potong pucuknya Pak. Topping. Topping. Bahasa kita topping cabang dominan Pak. Oh iya. Ini yang ditopping. Itu yang ditopping. Nah ini bakalan ke bawah terus. Biarin aja dulu Pak. Nah jadi tak bilang tadi areal apa namanya 60, ini maksudnya Pak. Ini 60 cm ya dari perempatan utama. sebenarnya ini harusnya dipotong. Iya, kalau 60 masih sini. Iya masih di sini Pak. Iya. Nah ini pas ini sebenarnya. Motong juga harus mepet Pak ya. Nggak boleh sisa. Biar nggak Agak apa namanya. Nah ini kayak gini nih potong aja Pak. Tujuannya ini Pak biar cepet gede batang. Kalau terlalu banyak cabang tadi ya lama Pak. Kalau Pak nunggu batangnya gede. Nah nanti tempatnya bunga di sini Pak. Nah ini Pak ya. Nanti tempat bantalan bunga ini Pak kayak gini nih, Pak. Oh iya. Kayak Bekas gini. daun. Bekas daun. Makanya nanti kalau manen usahakan sisakan ranting Pak ya. Apa sih ranting buah? Ranting buah. Jangan nyampe mepet. Jangan sampai mepet. Buah lah motongnya ya. Sama ini Pak, nggak boleh di apa namanya? Dibuat terang. Kalau biasanya kan dibuat kosong gini Pak ya. Ya. Sekarang nggak boleh. Harus ada penutup. Harus ada penutup. Kan tadi nggak tak buang nih Pak. Nah, Biasanya dibuat kayak gelas gitu kan. betul. Nah ini jatuhnya karena numpuk Pak. Jadi sinar itu masuk ke apa namanya nih? Cabang pokok, cabang primer Pak. Nah, ini nanti dia merangsang bunga. Ini nanti habis pangkas pasti bakalan keluar semua bunganya Pak. Kalau di sini nggak keluar, nggak kena sinar, nggak bakal ada bunga di sini Pak. Jadi tujuannya sinar masuk itu biar keluar bunga. Nanti Bapak perhatiin yang terlalu rimbun nih kayak gini nih, bunganya bakalan sedikit. Ketimbang yang kayak gini. Banyak rontoknya beli ya. Ya. Terus untuk pemangkasan sendiri beli. Bagusnya di curah hujan tinggi atau pas menghadapi kemarau? Awal mau menyambut musim penghujan. Mm-mm. Awal menyambut musim penghujan. 10 lah. Tujuan pemangkasan Pak yang ini kan untuk membentuk. Ada namanya pemangkasan produksi. Pemangkasan produksi itu membuang tunas-tunas yang mati, kering, yang terserang sama penyakit. Ketika dipangkas nanti keluar bunga. Mupus dulu Pak dia, mupus. Setelah mupus pasti dia bunga. Nanti setelah itu tujuannya biar sinar matahari masuk Pak. Nah kayak ini kan udah masuk nih. Nah nanti ketika masuk dia bakal terangsang bunga. Nah, nanti Bapak lihatlah, ini bakalan bunganya lebat sana Pak. Tapi jangan dijadiin. Nanti Bapak tandai ini Pak ya, ini bakalan cepet gedenya Pak ketimbang teman-teman. Tes. Nah, ini bentuk Pak ya. Kenapa ini nggak tak potong? Biarin dulu Pak. Kata Bapak emang buat batang dulu Pak ya. Jangan terang-terang Pak. Biarin dulu. Ini juga nggak boleh terang. Ini udah tak topping. Tujuannya nopping nanti yang kecil-kecil ini apa namanya? Besar. Bisa besar. Berarti noppingnya agak bawah dia beli ya? Dibuat sejajar. Oh iya. Ini iya, kan iya. tinggi tadi Pak. Betul. Potong ini. Nanti yang kecil ini yang bisa ikutin. Ini kan udah rata. Kalau bisa dibuat rata. Nggak ada nih kayak gini nih ya. Mana nih nah, ini. Kan ada tinggi satu. Hasilnya teman-teman setelah kita lakukan pemangkasan bentuk Nah area tadi ini Pak. Tempat buah nanti Pak. tempat buah. Nanti tempat buah. Tempat buah. Terus pertanyaan ada nih beli. Ya. Ketika kita melakukan pemangkasan nih ya, contoh seperti ini. Nah betul. Kan ada nih salep untuk penutup kambium. Bisa nggak kita olesin di sini? Nggak bisa Pak. Beda ya? Tapi kalau untuk
kayak gini aja udah sebenarnya nanti pulih sendiri. Makanya tadi tak bilang kenapa umur 2 tahun Pak ya, 1,5 tahun itu dipangkas bentuk biar nggak terlalu gede lubang kayak gini Pak. Merusak cabang ya. Ini bakalan penyakit bakal cepet masuk sini. Kalau Bapak motongnya terlalu gede nih segini nih, Iya. lama pulihnya Pak. Makanya bentuk itu di umur berapa Pak? 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau kata Bapak tadi biarinlah Mas, nanti umur 3 tahun baru saya bentuk. Nah itu salahnya Pak. Itu udah pemangkasan perawatan. Harusnya kita pakai gunting, kita pakai gergaji. Iya betul. Itu lama pulihnya. Ketika udah kayak gini nih kan terlalu gede Pak ya. Iya. Hama penyakit masuk sini Pak. Apalagi tadi motongnya agak sisa. Nah kayak gini lah. Dia bakal kena ini Pak. Masuk dia Pak. Merembet ya. Rembet. Nah kayak cabang-cabang kecil tuh kayak tadi tuh. Dibuang aja Pak, itu nggak fungsi Pak. Cabang cacing. Cabang cacing bahasa kita Pak. Nah ini udah bentuk. Jadi enak Pak ini bentuknya. Nanti yang sebelah sana Pak agak rembet ya. Ada nggak Pak bentuknya agak? Nih hasilnya teman-teman. Ada. Jadi untuk pemangkasan ini harus kita potong, jangan sampai ditaruh di bawah pokok tanaman kakao. Ini sisa pangkasan kita potong sini Pak. Sisa-sisanya. Jadi tumpuk Pak. Taruh di sini aja Pak. Jangan terlalu mepet batang. Tapi jangan terlalu mepet kayak gini. Nanti jadi serang hama penyakit. Untuk menutup dia. Nah ini sebagai mulsa. Lindung. Nanti ketika mau pupuk buka, taburin di sini Pak. Atau enggak dipendem Pak ya? Tutup lagi. Jadi nggak menguap pupuknya Pak. Biar kena di sini Pak ya, dia nggak bakal keserap akar. Iya. Tuh teman-teman. Buka dulu. Jangan sampai ada sampah. Jangan sampai ada daun-daun kering di atasnya. Jadi nggak diserap oleh tanah. Kalau diserap Pak. Hilang kena uap aja, kena panas. Nah ini teman-teman. ada satu lagi Pak yang praktek Bapak yang punya wilayah. Ya udah nggak apa-apa. Satu ini aja Pak. Sampean Mbah, langsung praktek petani nih. Paham nggak? Wow, nggak salah-salah beli guntingnya lihat. Kelas kalau guntingnya lihat. Nih. Ini beliau Pak Rusno yang Ragu Pak. punya lahan. Sebenarnya ada tahapan kita Pak ya. Pertama namanya pemangkasan, nggak pemangkasan, pembersihan gulma dulu Pak. Di areal kanopi daun. Ini namanya kanopi Pak. Jadi kanopi akar udah di sini sebenarnya Pak. Ini kan? Akar udah sampai sini. Akar serabut loh Pak ya. Kalau akar tunjang dia ke bawah. Jadi batas akar tuh di sini. Jadi mupuknya di mana Pak? Di bawah kanopi. Jadi bukan di sana Pak. Di sini kita mupuk. Sinilah kita buat setengah meter ke sini. Jadi salah kalau mupuk di pok gitu Pak. Itu Berarti semakin besar batas semakin jauh. iya, semakin jauh jangkauan akar. Semakin jauh juga mupuknya ya. Nah, jadi areal ini kita bersihin dari gulma lah, dari rumput Pak ya. Usahakan di sana memang kosong, nggak ada gulma. Nah kayak gini kan gulma namanya Pak. Nah langkah awal kita potong dulu tunas-tunas kecil Pak. Nah bener udah dipotong Pak. Kalau masih ragu Pak ya, Kita praktek. potong dulu yang kecil-kecil. Nah kayak ini kan kecil nih, kecil dipotong dulu. Ini ada buah juga, mana? Nah, langsung kita buang buahnya Pak. Ideal untuk pemeliharaan buah itu di usia berapa beli? Kalau bisa 3 tahun. 3 tahun? Nggak mangan beli. Kalau Bapak di 2 tahun ke bawah Pak ya, siap-siap aja gredek Pak. Oh. Usia. Itu 1,5 tahun kita buahin full. Nggak tak ada pembuangan buah. Itu di umur 3 tahun dia gredek. Tapi kalau untuk kasar ngomong bahasa Jawanya gitu tombo pengen 1-2 nggak apa-apa ya. Umur 2,5 tahun kita buat 5 doang Pak. Oh. 5 buah di batang pokok. Di padang prima. Diwarai. Gue udah aku selalu kabeh kan marahi apa? Marahi karena gue gunting. Ini pemilik kebun langsung. Nah ini Pak yang kecil-kecil potong aja Pak. Tangan luru Mbah Rus. Nah, Wah, landep Pak. sinar masuk Pak, angin masuk ke sini, jadi nggak terlalu lembab. Nah udah kalau di sini udah kepotong, kita lari ke atas yang agak ke samping.
Nyamping ya. Nyamping. Kalau ya ke atas biarin aja Pak. Ini potong ya? Ah itu ke samping. Potong. Dipotong aja Pak. Atau enggak itu udah ini ya? Naik beli, sayang beli. Udah naik. Jangan. Tinggal yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, Nah, cacing ini tuh. Cacing-cacing ke samping Pak. Ingat Pak, di atas harus ada 3 cabang lagi Pak. Cabang lagi ya. Dibuat zigzag tapi Pak. Jangan sampai dia Zigzag itu berlawanan. berlawanan. Nah kayak ini kan. Ini harusnya ada. Nah ini yang namanya enggak zigzag. Harusnya dibuat zigzag. Bercabang itu namanya. Cabang. Biarin aja Pak. Soalnya pertumbuhan pasti ada yang zigzag, ada yang nggak zigzag. Udah Betul. kadang gede sih ya. Kalau udah kelihatan kita udah potong, kita lihat dari jauh Pak. Miringnya kemana Pak? Sana. Karena ada ini Pak. Pepaya? Enggak. Oh. Potong itu ya? Berarti kita harus potong di sini. Enggak seimbang ya? Pemiring sebelah. Iya, ntar miring sebelah dia yang menyebabkan sempal tadi Pak. Nah, belum, Pak. udah mulai serasi, tinggal sebelah sini. Pindah sampean, Mbah. Sebelah kini. Wih, sip. Tinggal sebelah. Ini kayaknya panjangan ini. Kilo, Mbah. Biarin Pak. Ini, Mbah. Burung, Mbah. Yang kecil itu Pak. Sip. Mantap. Udah terlihat bentuknya. Nah inilah Mantap. jenis ini maunya seperti ini Pak. Jangan terlalu terang. Kalau terlalu terang ya udah siap-siap redek Pak. Biarin. Jadi nanti biarin. Ini kan cepat gede nih Pak. Ini cepat gedenya. Dia juga bakal semakin tinggi. Kalau udah kita buat berapa ketinggiannya Pak? Bapak besok maunya tinggi berapanya Pak? Mohon Pak. Ya enggak harus tinggi lah. Berapa? 3 meter paling ya? 3 meter. Kalau percontohan kita cuma 2,5 meter. 2 meter setengah. 2 meter setengah? Tapi kita buat dia 3 meter. 3 meter setengah. Soalnya ini bakalan kayak lokal juga tingginya Pak. Oh iya. Ini nggak bakal segini doang, enggak Pak. Ini bakalan bisa tinggi lagi sampai 7 meter pun bisa. Kalau Bapak enggak Topping. topping. Topping di atasnya. Berarti kalau udah tinggi pakai itu ya. Ah, Yang ada talinya ada itu yang ada Ya, talinya, pakai Pak. khusus. Cuma nopping gitu Pak. Ide, terus nanti kebon coklat ide. Itu kalau coklat lokal ya itu Pak. Ini nggak perlu ditopping, beli? Ini nggak perlu. Kenapa? perlu ya? Rata tingginya Pak. Terus pemangkasan lagi beli setelah ini. Ya, Itu tadi. idealnya berapa bulan? Habis bentuk apa Pak? Perawatan. Biasanya wiwil perawatan. Nanti banyak di sini tunas Pak. Tunas kecil-kecil. Areal ini jangan sampai keluar tunas lagi Pak ya. Iya ya. Nih kayak gini bakal keluar tunas kayak gini Pak. Ini potong. Potong-potong. Harus bersih. Kenapa? Kalau itu Bapak pelihara dia bakal rapet cabangnya. Itu cuman makan nutrisi. Ini udah pas. Masing Bapak tadi ragu ini kan. Ya itu Bakal ke samping nih. enggak tuh enggak enak nih. Oke siap. Potong Pak. Potong. Mikirku Bapak. Nah, Nah, mantap. Nih hasilnya. Bapak udah tahu tekniknya berarti kan. Nah, yang penting dia ke atas. Hasil pemangkasan Pak Rusno. Nggak kalah dengan PPL Blinyoman. Tuh. Besok langsung bisa praktek. Ininya Pak, sisa pemangkasannya. Ini kasih orang yang yang butuhkan ini. Tapi belum tempat bibi kita aja. Iya. Nanti beli juga butuhin. Tenang, beli. Aku sayang sebenarnya Pak. Mbah, ket saiki kudu dirawat, Mbah. Entrese siap deh, Mbah. Siap. Dibeli, kayak dipotong nih sekalian, Mbah. Enggak cuma ambil Pak, kita beli terusnya Pak. Lumayan beli pupuk, Iyalah. obatan, ketimbang Tempat. dibuang. Udah siap siap nyambung punya. Bulan 10, 12 kemungkinan Pak. Makanya saya terus, Mbah. Dirawat terus, Iya, Mbah. dirawat. Main api, Mbah. Ini nanti orang nyari banyak loh Pak. Positif. Apalagi Pak Duki. Mm-mm. Banyak. Tapi kan bibit Pak Duki nggak banyak sini kan, paling cuma muatin sini. Tenang, Bang. Aku tak golek nih channel, Mbah. Nek harus golek, Mbah. Nanti Bapak potongnya yang kayak gitu Pak, yang Kecil kecil-kecil. aja ya. Cacingnya aja. Cacing-cacingnya aja. Kayak gini nih. Kan nggak bakal ini Pak dia. Masuk pun sinar pun males nih Pak. Nggak bakal masuk. Ini batang nggak bakal gede-gede. Tinggal kembali lagi petani. Mau cepet panen apa enggak? Apa biarin? Tapi orang buah aja suruh buang nunggu setahun lagi.
udah mulai. Iya, kalau Bapak tahu lebih lama lagi Bapak panen ya, Pak. Inilah teman-teman keseruan kelompok tani Duta Kakao yang ada di Lampung Timur ya. Jadi dari perusahaan tuh nggak hanya sosialisasi di rumah, langsung di lapangan. Ya wajar. Ini Bapak nyuruh jangan dulu dipotong karena emang mau dipakai ini, Pak. Entresnya. Tapi kalau untuk petani yang pengen ngejar buah ya cepet segera mungkin. Umur 1,5 tahun sampai 2 tahun itu udah mulai kita Pangkas bentuk. Nah inilah contohnya kan bentuk. Nanti cepet gede ini batangnya, Pak. Kalau Bapak nggak mau bentuk ya udah. Jadi ini udah nggak bakal dipotong lagi ya Bli ya? Iya, ini nggak bakal dipotong lagi. Bapak tinggal pelihara ini. Oh, tinggal pelihara ini ya. Pelihara. Tempat buah nanti ini, Pak. Pelihara, perawatan maksimal, pupuk maksimal. Nah, mungkin ini satu, Pak. Mari tengah nggak ada padang gue mau. Kan harusnya ke sini, Pak. Ini dipotong. Jadi harusnya cabang zigzag Bli ya. Iya, zigzag. Jangan yang rata itu ya. Ini kan nggak boleh. Ini kan sebenarnya zigzag, Pak. Dikit cuman, Pak. Cuman berapa kalau senti. Udah besar ini agak ada selah sini kan. Kalau bisa zigzag menurutku di sini, Pak. Sini. Kalau ini kan nih, kayak gini nih. Kalau yang depan bawah ini kan dia langsung Iya, sama. langsung. Kalau dari primernya emang kayak gini rata-rata. Coba Bapak perhatiin kan rata-rata kayak gini. Iya. Dulu kan dia 3 mata kan, 3 mata. Keluarlah kayak gini lagi kan. Makanya yang nyari bibit 3 gini kan. Ya betul. Interestnya 3. Mantap. Nanti ya. jadinya kayak gini. Kecuali yang cuma 1, Pak ya. Kalau nggak Bapak topping nggak bakal zigzag lagi deh. Nggak bakal nambah cabang gitu, Pak. Teman-teman bisa dilihat ini. Ini usia kurang lebih di 15 bulan ya. Makanya dibutuhkan pohon naungan biar VSD tidak menyerang di tanaman kakao kita. Pertumbuhannya mantap ya. Jadi itu teman-teman ya. Itu tadi kita praktek langsung pemangkasan bentuk di kebunnya Pak Rusno, petani binaan dari perusahaan Papandayan. Jadi sebelum kita diaudit oleh perusahaan, kita dibimbing gapnya, SOP-nya seperti apa. Jadi biar nanti ketika audit datang, kita juga nggak kebingungan. Ketika ditanya seperti apa perawatannya, menggunakan pestisida apa, organik ataupun apa ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk teknik penyambungan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelihara jenis BB ini, Pak ya. Gimana yang bakal disambung nih? Nih, mantap.